kalau kita belajar pantomim, belajar teater, itu pastinya akan berbeda. Kenapa? Orang teater itu pasti bisa menempatkan diri sesuai dengan aktingnya. Orang pantomim juga bisa menempatkan diri sesuai dengan aktingnya tanpa suara. Contohnya gini, kita jalan biasa sehari-hari tanpa iringan musik, tetap enak dilihat. Kecuali jalanmu, maaf ya, mungkin beda, nggak normal, atau mungkin sambil orang mabuk pun, nah ini kan ada orang mabuk jalan pun dilihat menarik, karena natural. Nah, tapi kalau di acting kita berusaha senatural itu harus butuh pendalaman, karena karakter kalian bukan pemabuk. Ya. Orang mabuk, kalian kan nggak pernah mabuk, tapi disuruh memerangi pemabuk, atau bukan kalian bukan anak nakal, tapi suruh memenangkan anak nakal. Sedangkan sehari-hari kalian tuh pendiam, suruh jadi anak nakal yang banyak ngomong, yang usil. Nah, itu namanya pendalaman. Nah, pendalaman itu kalau sudah berhasil dibungkus dengan musik di atas panggung atau di dalam sebuah film, akan menarik. Mama anak nakal ngambil mangga, musiknya ya musiknya serem, kayak takut ketahuan, ya kayak takut jatuh, dedeng, gitu kayak gitu, dedeng, ya. Itu musik pengendap-endap kayak gitu ya. Di teater ya di pantomim juga sama. Musik pantomim lebih susah. Kenapa? Musik pantomim itu akan membuat suasana menjadi lebih hidup. Karena apa? Pantomim itu nggak ada suara. Kalau di acting biasa, ya kalian main drama musikal atau teater, ada suaranya. Suara itu buat menarik. Makanya orang pantomim lebih susah daripada kita belajar acting biasa. Kenapa? Dia hanya mengendalikan mimik muka, gerak tubuhnya, olah tubuhnya, dan selaras dengan musik yang dibuat supaya jadi menarik tanpa suara gitu. Kayak orang sedih namanya. Orang sedih kan orang patung kan ada gini. Kan gitu aja. Gitu ya, orang patung. Tapi kalau acting biasa, teater biasa, tampil atas panggung, atau mungkin di film, orang sedih gini. Ya Allah, aku gak sanggup. Kayak gitu ya, ada suara. Tapi kalau kita di pantomim, cuma gini. Nah, mungkin nangis apa tanpa suara. Mimiknya harus beda antara kita mengeluarkan suara sama kita pantomim. Hanya mimik gerak akan beda. Ya, terus ini. Terus juri. Ya, juri pantomim harus berasal dari disiplin ilmu satu, praktisi pantomim paling tidak ya. Atau pelatih pantomim sekalian. Kedua, kan juri itu biasanya 3 juri itu. Satu praktisi, ya. Mama kita bicara pantomim ya, juri pantomim ya. Banyak juri-juri pantomim yang ada di lomba-lomba tingkat sekolah. Itu menurut Om sama sekali bukan orang profesional. Walaupun dia orang pantomim, tapi cara menilainya nggak profesional. Nggak sesuai juknis. Juknis itu kadang-kadang dilanggar sama mereka. Ya kayak beberapa waktu lalu ya, murid-murid di sini ikut lomba pantomim. Om nggak membela murid Om harus menang nggak. Tapi kan kita fair, harus fair. Om ini orang paling fair mungkin di sedunia ya. Kalau Om ngadakan lomba pun ya, murid Om ada ngikut, nek nggak menang, nggak tak menang loh. Ya sering Om buat event ya, kayak lomba nyanyi dan lain-lain. Nek kalau guru lain buat lomba dan muridnya ada ngikut, pasti ditaruh di juara 1, 2, 3. Kalau Om, nek ternyata lebih bagus, ya gak bisa kamu masuk juara 1, 2, 3. Kamu juara harapan aja. Gitu ya. Kalau Om, insya Allah fair ya dalam menilai suatu lomba. Tetapi kalau juri-juri yang lain, Om lihat sama sekali gak profesional. Walaupun mereka dari disiplin ilmu itu sebetulnya. Juri lomba nyanyi juga sama. Malah kadang lomba-lomba anak-anak sekolah itu ya, apalagi tingkat SD, SMP, banyak bukan dari bidangnya, hanya guru biasa. Sekarang gini aja, kalian orang awam, kalian nggak bisa nyanyi ya. Kalian melihat orang Om nyanyi ya, kalian bisa lihat enak atau tidaknya dari mana? Kan nggak tahu. Bisa lihat salah tidaknya nyanyi.
bisa lihat fals atau tidaknya, menarik apa tidaknya, nggak bisa. Kalian melihat ya dari kacamata kalian, sedangkan juri tidak boleh melihat dari kacamatanya sendiri. Menilai hasil lomba peserta itu bukan dari kacamata dia suka apa tidak, bukan, tapi berdasarkan keilmuan harusnya. Nah, juri-juri rata-rata tidak menilai berdasarkan keilmuannya. Satu biasanya berdasarkan mungkin cara kenal, atau bahkan bisa jadi itu muridnya sendiri, atau kenalannya, tetangganya, atau mungkin dia suka sama anak itu, gitu ya. Jadi nggak bisa seperti itu. Juri kebanyakan yang Om lihat, beberapa waktu lalu ada lomba, juknisnya sudah betul, yang akan dinilai sudah betul, tetapi pelaksanaannya ternyata banyak peserta yang keliru. Satu, keliru tema, kedua tidak sesuai juknis. Musik ya. juga. Musiknya juga salah. Masa ada tentang tema pahlawan. Ya, pahlawan itu kan bisa dalam arti macam-macam ya. Ibuku pahlawanku seperti yang Om buat itu juga bisa. Kan di situ nggak harus pahlawan dalam artian perjuangan. Kecuali kalau tema pahlawan perjuangan, ya berarti kan tentang pahlawan yang kita secara khusus itu yang berjuang di perang, atau pahlawan mungkin tentara atau polisi itu kan, atau mungkin orang umum yang berjasa ya. Jadi di situ nggak ada ketentuan pahlawan apa, berarti kan bebas mengekspresikan kata-kata pahlawan. Makanya buat cerita sendiri waktu itu, ibuku pahlawanku gitu ya, pahlawan keluarga itu berarti ya. Makanya kalau juri tidak bisa melihat itu, dia akan ngawur nilainya, walaupun dia praktisi pantomim sekalipun. Praktisi pantomim belum tentu bisa menilai pantomim kalau dia tidak ngerti musik. Itu ya. Kebanyakan dia bilang, aku praktisi pantomim, aku master pantomim. Ada terang-terang ngaku sama master pantomim. Begitu tak lihat muridnya tampil, musiknya comot dari YouTube, comot dari Google, digatukno sama naskahnya orang lain mamanya, nyontoh dari YouTube, nyontoh plek lagi. Itu bukan master. Seorang master itu, andaikan dia jiplak karya orang, boleh-boleh saja. Tetapi karya itu dikembangkan. Kayak contohnya gini, lagunya Dewa, ini kalau dari musik ya, lagunya Dewa, Separuh Nafas. Separuh Nafas, kalau orang master keroncong, pemain keroncong yang main, dia nggak mau seperti Dewa cara bawakannya, ngerok gitu, nggak mau. Separuh Nafas dibuat versi keroncong. Nah itu nama maestro, itu namanya master. Ada yang ngaku master pantomim sama Om waktu itu. Tapi begitu Om lihat muridnya tampil, kamu ngaku master, tapi itu bukan karyamu. Om tahu itu karyanya untuk dari YouTube. Kelambine, dress code-nya, bajunya, kostumnya mirip juga sama YouTube. Gayanya, aktingnya dalam berpantomim murid-muridnya mirip juga dengan YouTube. Dibilang mirip juga enggak sebetulnya, karena pastinya lebih bagusnya di YouTube. Karena mungkin mereka diajarkan seperti itu sama pelatihnya sesuai karakter anak-anaknya. Orang nyontoh itu gak mudah loh ya. Lebih baik jangan jiplak karakter orang, jiplak naskah atau ceritanya atau tampilannya boleh, tapi membawakan ulang karya orang harus sesuai karakter kita sendiri. Itu baru dinamakan master. Terus kita lihat juga musiknya yang di YouTube juga dipakai. Gitu kok ngaku master. Kalau mau jadi juri pantomim harus ada minimal 3 unsur. Dia bisa berpantomim, tahu teknik pantomim, tahu cara dia make up menempatkan performan anak-anak itu sesuai ceritanya. Ya, performan dan latihan apa? Make up-nya, kostumnya harus cocok dengan ceritanya. Yang ketiga, kalau bagi Om juri pantomim harus bisa musik. Gak bisa musik jangan jadi juri pantomim. Ya, praktisi pantomim, pemain pantomim, kalau dia tidak bisa main musik berarti dia jangan jadi juri. Dia hanya bisa jadi juri kedua, ketiga. Juri utama harus orang yang menguasai musik, harus menguasai, atau tiga-tiganya dibagi. Satunya nilai musiknya ambil dari musisi, kedua praktisi pantomim. Nah, ketiga dari orang yang bisa menilai kostum atau fashionable-nya.
dari orang fashion. Tapi orang fashion pun nggak bisa orang fashion yang nggak paham pantomim, harus paham pantomim, nggak mudah loh ya nilai pantomim. Karena juri pantomim itu harus memenuhi 3 unsur tadi, ngerti kostum, ya, ngerti pantomim dan ngerti musik. Karena pantomim 3 unsur itu masuk semua. Beda sama lomba nyanyi. Ya, kalau lomba nyanyi dinilai utama kan nyanyinya. Walaupun kostum tetap harus seorang juri harus tahu kostumnya cocok nggak sama lagunya. Terus performanya waktu dia make up dan gerak olah tubuhnya juga cocok nggak dengan tema nyanyinya dan suaranya. Suaranya falas atau tidak. Tapi yang susah itu pantomim. Paling susah nilai pantomim. Karena 3 unsur itu semua juri harus paham. Satu lomba. Daripada orang hanya jiplak di YouTube, jiplak gak mirip bisa. Gak mirip itu gak masalah. Tapi harus lebih bagus dari yang di YouTube harusnya. Dia punya karakter sendiri. Ini dimirip-miripkan terus gak mirip, gak bagus, ya, gak cocok juga, gitu loh. Harusnya apa? Harusnya dia buat naskah sendiri ya. Kalau gak mampu buat naskah sendiri ya, nyontoh di YouTube tapi dikembangkan sendiri, bukan ditiru plek kayak gitu. Karena yang di YouTube tuh karakternya mereka. Nah karakter murid-muridnya yang nyontoh itu kan beda sama yang di YouTube. Makanya Om bilang YouTube itu hanya untuk apa? Pembanding, bukan untuk acuan untuk belajar sesuatu. Ya, karena nggak sama. Kita belajar sesuatu ya harus sama guru langsung gini. Kamu bisa tanya jawab panjang sampai kamu mengerti. Di YouTube kamu nggak bisa tanya jawab. Kalau nggak ngerti ya paling kamu ya tiru aja plek kayak gitu. Kamu nggak paham. Maksudnya apa itu? Nggak paham. Nah, terus juri pantomim itu harus ngerti musik. Banyak musik ditempel noto aja di suatu naskah. Di suatu cerita pantomim nggak nyambung. Ya parahnya kadang-kadang itu pemenangnya. Ya kalau lomba-lomba yang tahun lalu jurinya ngomong gini ya praktisi semua. Om seneng waktu itu karena setelah Om kritik ya dinas pendidikan waktu beberapa tahun lalu terkait juri-juri pantomim kok hanya dari guru biasa. Mana tahu mereka nilai pantomim Pak, musik gak ngerti, teknik pantomim gak tahu. Ya, naskah juga dia nggak tahu itu jiplak apa tidak. Akhirnya tahun berikutnya dinas pendidikan memunculkan juri-juri pantomim dari praktisi seni, tapi ya keliru bisa cara nilainya. Bagi Om itu keliru. Praktisi seni tiga-tiganya, satunya pantomim, satunya orang teater, satunya lagi juga orang teater kalau nggak pantomim juga. Tapi dari 3 orang ini nggak ada bagi Om yang ngerti musik. Ya, karena apa? Juara-juaranya itu musiknya. Waduh, Om sih nggak bilang murid Om paling bagus nggak. Cuma Om ini kalau buat naskah, buat sendiri, musiknya juga buat sendiri sesuai dengan naskahnya. Harusnya nilai plusnya ada dan seorang juri harus tahu itu naskah jiplak apa tidak. Dia nggak tahu. Malah yang dimenangkan naskah-naskah yang jiplak di YouTube. Om tahu semua itu dari YouTube tahu. Ya makanya seorang juri pengetahuannya harus luas ya. Harus luas. Sebetulnya dalam lomba pantomim itu harus disertakan ini naskah karya siapa, musik karya siapa, harusnya disebut. Kalau nggak disebut, juri yang dalam tanda kutip bodoh itu, yang sok tahu itu dalam hal penilaian, akhirnya menilai salah, gitu ya. Harusnya juri pengetahuannya luas, tahu itu naskah asli atau naskah nyontek di YouTube atau punya orang. Kalau Om, insya Allah tahu, karena Om mempelajari semua naskah-naskah cerita gitu, dan Om tahu, oh, ini pada karo YouTube, kenapa mereka menang? Terus bajunya juga terlalu heboh, ingat ya, pantomim itu tidak seperti kita acting biasa. Tahu nggak pantomim itu apa sih? Pantomim itu gerak bayangan dari gerak kita sehari-hari. Karena ini seni harus dibuat lebih agak lebay. Pantomim itu daripada gerak orang biasa. Kayak mama kita makan kalau acting dalam film atau acting dalam panggung teater biasa kan makan gini aja paling kita. Atau kalau pakai tangan gini aja. Tapi kalau pantomim enggak. Nah, kan beda. Kalau gerakan pantomim, mama si Fatir nih kan sering lomba pantomim dan dia beberapa kali menang kan. Alhamdulillah sama Rara. Kalau gerak makannya kan gini, Om ajarkan di pantomim. Begini. Begitu. Ada kan dia
Om kasih peran utama dalam suatu pentas teater di panggung mama, dia makannya kayak gitu, nggak cocok. Dia makan biasa. Beda kan? Kalau di pantomim cuma gini-gini dok, nggak menarik. Nah kebanyakan gerak pantomim di lomba-lomba itu masih seperti gerak-gerak acting biasa. Gerak pantomim itu harus yang menarik karena ini seni tanpa suara. Jadi kekuatannya digerak sama di musiknya, harus selaras, sejalan, harmonis. Nanti om ajarin nyanyi sekalian nanti kan drama musikal kan kita kan nanti pas pentas nanti kayak dulu tuh.